Selamat malam para pendengar sekalian yang ada di seluruh Nusantara Indonesia yang kita cintai. Dari Timur, Merauke, dan Sabang, kami dari Jakarta menyampaikan salam dahsyat. Sekali lagi, salam dahsyat. Saudara, malam hari ini kita akan muncul dengan satu firman Tuhan, yaitu siapa yang akan memerintah dunia ini dan siapa juga yang duduk di sebelah kanan Bapa surgawi. Malam hari ini saya sebagai pembicara Dr. Reverend Francisca Kusoy dan juga para tim yang datang dari Sulawesi Utara. Pertama, Bapak Gembala Evangelis Reddy Masinambau, halo. Shalom, selamat malam. Dan juga untuk Poppy, selamat malam dari Manado. Halo, selamat malam. Sedang Anda bersama saya ya. Iya. Demikian juga dengan Evangelis Rustiana. Iya, Rustiana Sinaga. Shalom. Shalom. Dari mana? Dari Medan. Dari Medan. Saudara, malam hari ini kita akan melihat sesuai dengan kacamata firman siapa yang duduk di sebelah kanan. Who is sitting at the right hand of the Father, ya. Tentunya kita merasa bahwa pertanyaan ini sering sekali saya ketemu kalau saya bicara di seminar baik di Amerika, di Filipina, Hong Kong, dan juga negara-negara lain. Pertanyaannya similar, hampir sama, ya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini di dalam Efesus 1 ayat ke-18. Silakan Pak Reddy. Efesus 1 ayat 18 itu menegaskan bahwa ada yang duduk di sebelah kanan Bapa. Kita melihat dari kacamata firman itu. Efesus 1:18, Ya. firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan, Ya. betapa kayanya kemuliaan. Jadi supaya mata hati kita terang. Mata hati yang paling penting. Harus ada roh pewahyuan dan roh hikmat. Roh yang menyingkapkan. Kita tidak membaca firman dari hurufiah, tetapi di dalam makna ada sesuatu yang paling dalam yang harus kita tandai atau kita mendengarkannya dengan telinga rohani. Firman Tuhan menegaskan tadi supaya mata hati kita terang. Amen. Dan kita butuh Amen. firman atau roh pewahyuan dan roh hikmat itu sendiri. Yes. Untuk apa mata hati kita dibukakan? Silakan ayat 19 Pak Reddy. Ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ya saudara, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Amin. Amin. Kalau Anda tidak percaya, tidak akan terjadi apa-apa. Betapa hebat kuasa itu yang ada pada kita yang percaya bahwa Tuhan itu adalah yang maha besar dan maha tinggi. Amin. Teruskan Pak Reddy. Ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus Ya. dengan Kuasa yang hebat itu dikerjakannya di dalam Kristus atau di dalam Hamasyah. Anda bisa membaca di rumah bahwa Hamasyah atau Kristus orang yang diurapi. Amin. Garis bawahi orang yang diurapi, bukan Tuhan yang diurapi, the one who anointed. Amin. Jadi Amin. kuasa ini ada di dalam orang yang diurapi. Tentunya diurapi dengan Roh Kudus. Amin. Kata pengurapan ini ada di dalam bahasa Ibrani sebagai bahasa dalam kata masyah, atau dalam bahasa Inggris mesaj atau Messiah. Artinya orang diurut dengan minyak. Orang diurut dengan minyak. Orang kalau urut harus ditekan sampai minyaknya masuk ke dalam. Yes. Amin. Nah, orang kalau diurut pertama kali tentunya sakit saudara. Tetapi setelah diurut
semua metabolisme tubuh akan berjalan lancar. Yes. Urapan juga begitu. Urapan Roh Kudus akan menekan kedagingan Anda, akan menekan cara berpikir Anda yang lama, akan merasa sakit tentunya awalnya, tetapi setelah itu Anda dibebaskan, Amin. dimerdekakan Amin. oleh Amin. Roh Tuhan itu sendiri. Haleluya. Teruskan ayat yang ke-20. Tadi lanjut. Ya, lanjut. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, Anda lihat di sini, Hamasyiah atau orang yang diurapi harus dibangkitkan dari antara orang mati. Firman Tuhan bicara di sini, dahulu 2000 tahun yang lalu Yesua adalah orang yang diurapi. Waktu Amin. dia memerankan peran sebagai anak manusia. Yes. Tetapi Amin. sekarang kita adalah Mesias. Kita adalah Mesias. Amin. Kita adalah orang yang diurapi. Yes. Anda kalau ada di dalam KKR, betapa banyak orang lari ke depan dalam altar call untuk diurapi. Iya. Kita adalah orang yang diurapi. Amin. Amin. We are the anointed one. Itu sebabnya dikatakan orang urapan ini harus dibangkitkan dari kematian. Bukan secara fisik, saudara, tapi secara roh. Amin. Anda harus kembali dalam kesetaraan dengan pencipta Yesua itu sendiri. Itu namanya kebangkitan rohani. Amin. 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 Kebangkitan roh kita. Tadinya kita yang menjadi orang berdosa, tadinya kita yang tidak layak, dilayakkan oleh darah pencipta Yesua itu sendiri. Amin. Dan Anda bukan saja diselamatkan, Anda bukan saja menjadi seseorang yang giat di dalam organisasi Anda, tetapi Anda didudukkan di sebelah kanan. Haleluya. Lanjut, kita akan mendengarkan. Teruskan. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya Wow, di sorga. kita didudukkan di sebelah kanan di sorga, Amin. di alam rohani. Amin. Anda tidak perlu mati fisik lagi, tapi Anda perlu mati secara daging, baru Anda layak duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya saudara, Tuhan percaya akan engkau. Kalau Anda menjadi tangan kanannya, He trust you. Not only we trust Him, tetapi Dia percaya kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Amin. Yes. Dahsyat gak kita? Dahsyat. Dahsyat. Amin. Teruskan, Amin. Freddy. Ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Nah, Anda lihat. Kita didudukan di sebelah kanan Bapa. Ingat, yang duduk di sebelah kanan adalah Hamasyiah, atau diyunanikan Kristus, diinggriskan Christ, ya. Yang duduk di sebelah kanan bukan Tuhan, Kristus atau Hamasyiah. Anda akan mencari mulai dari Matius sampai Wahyu, yang duduk di sebelah kanan Bapa Pencipta adalah Hamasyiah atau orang yang diurapi. Yang duduk di sebelah kanan Bapa adalah anak manusia. Yes. Anda lihat di dalam Kisah Rasul, pada waktu Yesua bangkit dari kematian, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, di dalam mewakili kita sebagai orang urapan. He represented us as the Son of Man, and we are sitting at the right hand of the Father's hand. Yes. Amin. Saudara, luar biasa. Ini pembukaan meterai yang tidak pernah dibukakan kepada Paulus, yang tidak pernah dibukakan kepada para rasul dan nabi zaman dahulu, tetapi kepada kita anak manusia di akhir zaman dibukakan betapa khusus dan betapa dahsyat kita adanya. Amin. Yes. Amin. Amin. Yes. Tidak ada alasan untuk Anda untuk selalu mengatakan Anda bukan siapa-siapa. Tidak ada alasan untuk Anda mengatakan aku tidak layak. Kita sudah dilayakkan oleh darah pencipta itu sendiri. Amin. Amin. Akui itu saudara, dan hatimu harus percaya dan akui dengan mulutmu, maka pencipta itu akan senang saudara. Kalau Anda diakui sebagai anak, betapa dahsyat dia akan menerima pengucapan syukur dari Anda. Kita bukan orang berdosa lagi, kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan hamba, kita bukan sahabat. Kita di akhir zaman diperuntukkan, dikhususkan sebagai anak. Amin. Amin. Luar biasa, Yes. hebat dan dahsyat
kita ini, karena kita dipilih sebelum dunia dijadikan Amin. untuk hadir Amin. di penghujung akhir zaman. Silakan, bukan saja kita duduk di sebelah kanan, tetapi kita dibawa dalam satu kedudukan jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, jauh lebih tinggi dari nama-nama yang dapat disebut. Hebat, saudara. Yes. Dari saya bersyukur saya hadir di akhir zaman. Amin. Amin. Mungkin dari sahabat-sahabat saya ada pertanyaan, silakan. Bu, saya bisa bertanya dong? Boleh. Bu, bumi kan mau dikembalikan seperti semula. Amin. Benar. Terus bagaimana dengan kita manusia ya? Iya. Satu pertanyaan, it's a big or great question. Kita hanya dikembalikan dalam siklus awal, saudara. Pada waktu manusia diciptakan, kerjaan manusia, Adam dan Hawa, hanya berkomando, dan mengatur dunia ini. Amin. That's the purpose of we are the creation. Ya. Kita dijadikan oleh pencipta untuk memerintah bumi. Harusnya bukan Tuhan yang memerintah bumi. Terlalu kecil kalau dia yang memerintah. Itu sebabnya diberikan kita mandat, diberikan kita otoritas untuk mengatur dunia ini. Amin. Kejadian 1:26 mengatakan persis bahwa kita akan mengatur dunia ini. Amin. Hak, mandat, otoritas yang terhilang selama ini dicuri oleh Satan. Nah, pada waktu pencipta menjadi manusia, hak kita dikembalikan. Kita akan dipulihkan kembali seperti Adam dan Hawa, memerintah, menjadi anak manusia dan juga duduk di sebelah kanan. Adam dan Hawa tidak duduk di sebelah kanan, tetapi kita duduk di sebelah kanan. Artinya kitalah orang kepercayaan Bapa Yesua. Amin. Dahsyat, saudara. Dahsyat. Amin. Dahsyat. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Oke, saya mau tanya juga, Bu. Boleh. Yang kita tahu kan dalam firman Tuhan bahwa yang duduk di sebelah kanan Bapa itu adalah Bapa sendiri. Jadi sebenarnya yang duduk di sebelah kanan Bapa itu siapa sebenarnya? Tadi sudah terjawab, Kristiana, bahwa yang duduk di sebelah kanan adalah Hamasyah Oh, yes. atau Kristus. Amin. Berarti orang yang diurapi. Ya. Orang yang diurapi oleh Roh Kudus, dia duduk di sebelah kanan Amin. Bapa Amin. Yesus. Jadi jelas, saya tidak akan menambah kurangkan firman Tuhan, tetapi dahulu persepsi kita masih seperti kanak-kanak. Rasul Paulus mengatakan, tetapi setelah kita berjalan di dalam satu perkembangan iman, kita menjadi dewasa di dalam perkembangan iman. Itu sebabnya kita harus berpikir secara dewasa, saudara. Dan kita akan melihat bahwa yang duduk di sebelah kanan bukan Tuhan, tetapi anak manusia. Amin. Which is, bisa Rustiana, bisa saya Francisca, bisa Reddy, bisa Poppy. Yes. Amin. Amin. Dahsyat nggak kita di akhir Dahsyat. zaman? Dahsyat. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oh, dulu orang suka pengen jadi Musa, pengen jadi Abraham, pengen jadi Paulus. Mereka lupa Paulus pengen jadi kita. Mari kita ucapkan syukur penempatan Bapa Pencipta Yesua kepada kita sebagai putra-putra Yesua itu betul-betul sangat khusus, very special, Yes, amin. very special. Amin. Katakan, very special, Very special. sangat khusus. Sangat Sangat khusus. khusus. Amin. Amin. Kan? Ready? Melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah, kita dijadikan lebih tinggi dari nama-nama yang disebut. Anda sebut siapa saja? Lucifer, Mikael, Gibrael, Cancer, diabetes, kematian. Kita yang diurapi lebih tinggi. Yes. Ho, Amen. haleluya Yesua. Kita lebih tinggi dari nama-nama yang disebut dan malah sampai yang akan datang. Betapa Tuhan memberikan kita hidup di akhir zaman. Dia pilih, dia sangat-sangat berkenan supaya apa yang dia pilih sebelum dunia dijadikan terlaksana sekarang. Amin. 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 Yes. Anda Amin. bukan pilihanmu loh, Anda ada di akhir zaman ini, bukan. Yes. Tetapi Bapa Pencipta yang memilih Anda dan saya ada di akhir zaman.
Amin. Dan dia sendiri yang memilih kita untuk menjadi putra, menjadi anak. Supaya apa, saudara? Kita akan memerintah kembali dunia roh. Kita akan memerintah lagi kuasa-kuasa langit. Dan Yes. kita akan memerintah bumi ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Silakan, teruskan. Ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Wow. dia Segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. segala Segala sesuatu sesuatu. Segala sesuatu. Segala sesuatu. Ketidakmungkinan. Ketidakmungkinan. Sakit penyakit. Sakit penyakit. Maut. maut, Dosa. Dosa. Kebangkrutan. Kebangkrutan. Ada di bawah kaki saya. Ada di bawah kaki saya. Sebagai Amin. orang yang diurapi. Yes. Sebagai orang Amin. yang Segala sesuatu ada di bawah kaki kita. Amin. Amin. Dan Anda lihat, artinya adalah everything is under control by us. Amen. Yes. Segala sesuatu ada di dalam kontrol kita, saudara. Luar biasa mandat ini, luar biasa otoritas ini, saudara. Asal Anda menyadarinya. Dan kita bukan hanya membaca firman Tuhan. Firman itu tidak dibaca, firman itu didengar. Pada waktu Anda mendengar, timbul iman. Pada waktu iman timbul, the quantum faith. Iman yang gede, iman yang besar, Anda akan bertindak besar. Amin. Yes. Kalau Anda Amin. mendengarkan khotbah-khotbah picisan, Anda akan menjadi orang yang mempunyai iman yang picisan. Amin. Amin. Tapi kalau Anda mendengarkan pewahyuan yang wide world, wide open, Anda akan menjadi orang yang hebat. Yes. Anda tidak akan takut dengan apa yang kelihatan dengan mata yang kelihatan. Tapi kita akan melihat tembus bahwa segala sesuatu ada di bawah komando kita. Amen. Amin. Amin. Yes. Amin. Sekali lagi, teruskan. Terus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala Sebentar. yang ada. Dia di sini mengacu kepada Hamasyah. Ini konsepnya bicara soal Hamasyah atau orang yang diurapi. Berarti dia, orang yang diurapi, diberikan Bapak Yesua menjadi kepala gereja atau menjadi kepala jemaat. Amin. Can you imagine that? Yes. Bisa dibayangkan, saudara, bahwa sungguh-sungguh kita adalah kepala dari jemaat. Amin. Anda pikir jemaat apa? Jemaat alam roh. Tak terbatas, Amin. tak terhingga. Amin. Saya bicara di sini ada 7 miliar orang yang mendengarkan, saudara. Amin. Haleluya. Tak terbatas. Haleluya, Yeshua. Luar biasa. Kita bisa menembus negara-negara. Kita bisa Amin. menembus suku bangsa. Amin. Karena apa? Kita adalah kepala jemaat itu sendiri. Amin. Sekali lagi ulangi, Pak Redi. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, dia, orang yang diurapi, diberikan. Berarti yang mengurapi dan memberikan orang urapan menjadi kepala gereja, kepala jemaat Tuhan, pencipta itu sendiri. Amin. Dahsyat gak, saudara? Dahsyat. Gak diangkat oleh sinode, gak diangkat oleh siapapun juga. Pencipta yang mengangkat putra-putra yang diurapi ini menjadi kepala para jemaat. Amin. Amin. Duduk di sebelah kanan, namanya lebih dari nama-nama yang Anda bisa sebut. Penyakit yang Anda sebut, katakan. Tapi orang yang diurapi jauh lebih tinggi. Amen. Yes. Amin. Segala sesuatu ada di bawah kaki orang urapan, saudara. Yes. Amin. Amin. Hebat gak kita? Hebat. Hebat. Hebat gak kita? Hebat. Hebat. Sangat hebat. Ya. Amin. Kalau kita bilang kita hebat, kita sepakat dengan firman Yesus. Yeshua. Stop Anda mengatakan Anda tidak layak. Stop Anda mengatakan Anda tidak hebat. Oh, yes. Anda menolak kehebatan firman Yesus. Amen. Tapi kalau saya katakan saya hebat, saya sepakat dengan Bapakku pencipta Yes. Yesus. Amin. Anda harus berfirman, Anda harus berkata-kata seperti firman Bapa. Yes. Lebih dari itu dusta, saudara. Kalau dia katakan Anda sudah diampuni, Anda harusnya mengucap syukur. Yes, I am blessed, I am forgiven. Amen. Saya Amen. sudah diampuni. Jangan lagi berdoa-berdoa, saya berdosa, saya inilah, lemahlah begini. Dan Anda akan menuai apa yang Anda katakan. Yes. Mari kita akan menuai hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang giant. Result, effort, dari mulai Anda memicu perkataanmu menjadi senapan yang akan meledakkan
hal-hal yang dahsyat. Amen. 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 Amin. Amen. Teruskan lagi, masih ada lagi. Ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya. Nah, Kristus atau orang urapan adalah kepala, jemaat adalah tubuh. Kalau jemaat tanpa kepala, itu kuyang. Saudara, orang Manado bilang itu pok-pok, saudara. Hantu. Tetapi kalau jemaat ada kepalanya, baru itu normal. Anda selalu mengatakan Anda tubuh Kristus. Ada kepalanya. Kepala itu adalah Hamasya atau orang yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus atau kuasa pencipta itu sendiri. Amen. Amen. Luar biasa, saudara. Yes. Anda dipenuhi luber dengan urapan itu sendiri. Yes. Dan nanti dikatakan orang yang di sebelah kanan ini akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Amen. We going to do the Amen. greater things. Kita akan melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Asal kepala harus selaras, tubuh harus selaras dengan kepala. Yes. Amen. Dan kepala itu bukan karena pendeta lantikan para sinode. Saya sangat salut kepada teman-teman pendeta. Tapi kita tidak cukup hanya mempunyai gelar pendeta. Kita harus mempunyai gelar orang yang diurapi. Amen. Amen. Baru itu kita penuh di dalam pengurapan itu sendiri. Yes. Terus sekali Yes. lagi. Yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Kepenuhan. Kalau jemaat tanpa orang yang diurapi, Anda belum penuh. Kepenuhan orang yang diurapi, karena orang urapan menjadi kepala dari jemaat. Amen. Bukan organisasi, tapi organism. Anda adalah tubuh Kristus, adalah bait Tuhan yang betul-betul menjadi gereja Tuhan. Amen. Per pribadi. Per pribadi. Sadari bahwa Anda adalah bait Tuhan. We are the temple Amen. of the Amen. Father Lord Yeshua. Amen. Amen. Itu sebabnya harus tepat, saudara. Di mana-mana kita bilang kita tubuh Kristus. Mana kepalanya? Kalau tubuh jalan sendiri, Anda mau kemana? Where is your direction? Kemana sasaran tujuan Anda? Harus ada kepalanya. Dan yang menjadi kepala adalah orang urapan. Amen. Amen. Dahsyat, saudara. Amen. Teruskan Dahsyat. lagi. Pasal 2. Ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Ya. Jadi begini, saudara. Kalau di dalam dosa dan pelanggaran kita mati. Teruskan, ready? Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Ya, terima kasih. Kalau kita mengikuti penguasa kerajaan angkasa, which is Satan, tapi sekarang dia bukan lagi di angkasa, dia ada di bawah kaki kita. Amin. 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 Antikristus ada di bawah kelingking kita. Amin. Karena Lucifer ada di bawah kaki kita. Amin. Kenapa Anda gereja takut kepada antikristus? Kristus lebih hebat, Hamasya lebih hebat daripada anti Hamasya. Haleluya. Amin. Amin. Jangan Anda berhenti di Wahyu 13 bahwa antikristus, anti Hamasya. Anda anti kepada orang urapan, Anda Yes. adalah anti Kristus. Ini bicara soal roh. Antikristus itu adalah roh, saudara. Anti Hamasya adalah roh. Anti orang yang diurapi itulah anti Kristus atau anti Hamasya. Hati-hati. Marilah kita mendengar orang-orang yang diurapi, supaya Anda menjadi tubuh yang benar-benar dipimpin oleh kepala. Karena di dalam kepala ada pikiran, di dalam kepala ada ide, di dalam kepala ada komando terhadap tubuh itu sendiri. Tubuh akan mengikuti apa yang dikomandokan dari kepala. Amin. 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 Gereja-gereja, engkau butuh orang yang diurapi. Amin. Amin. Yes. Supaya Anda tidak berjalan ke kiri atau ke kanan. Nah, sekarang saudara, kita melihat ini pertanyaan dunia. Saya di USA, di Amerika, semua juga tanya, siapa sih yang duduk di sebelah kanan? Kenapa? Orang yang bertanya demikian karena dia pikir Tuhan itu 3, saudara.
Tuhan itu satu. Amin. Selalu Amin. saya bicara firman, Tuhan itu satu. Dia kembali kepada posisi awal sebagai Bapa Pencipta, karena awalnya juga Dia adalah Bapa Pencipta. Amin. Amin. Kita memang dikembalikan kepada posisi awal, seperti pertanyaan Amin. Anda tadi, bahwa kita akan dipulihkan kembali. Amin. Dan hebatnya kita, Amin. Abraham bukan di sebelah kanan, Musa bukan di sebelah kanan, Paulus bukan di sebelah kanan Bapa, tetapi saya Francisca duduk di sebelah kanan Bapa Yesus. Amin. Amin. Glory. Haleluya. Yes. Glory, haleluya Yesus. Haleluya, Yesus. Sekarang mungkin Rustiana atau siapa ada pertanyaan? Silakan. Jadi Kristus itu bukan Tuhan. Bukan. Mungkin kalau Anda di LAI, di terjemahan itu, setiap Alkitab ada kamus Mm. orang yang diurapi. Oh yes. Ya. Jadi bukan Tuhan yang diurapi. Karena Yesua telah kembali ke posisi awal, dialah sumber pengurapan. Dia Amin. bukan orang yang diurapi. Kita adalah orang-orang yang diurapi. Amin. Amin. We are the anointed one. Jadi Anda supaya mengerti bahasa-bahasa firman, jangan Anda interpretasikan dengan cara berpikir Anda. Yes. Kita harus melihat dari kacamata firman itu sendiri. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak Redi? Pertanyaannya? Apa? Pertanyaan saya, apakah disebut tubuh, jiwa, dan roh masuk dalam kerajaan kekal? Bagus sekali. Sebenarnya itu khotbah saya minggu kemarin. Kalau kita bicara demikian, kita bisa lihat Matius 24. Silakan, Pak Redi. Kita ada di zaman akhir, saudara, di mana semua misteri telah dibukakan, semua pewahyuan telah disingkapkan. Amin. Zaman Daniel dimeteraikan, tetapi sekarang dibukakan. Nah, sekarang apa akibat dari segala pembukaan misteri? Tentunya ada hasilnya, ya. Kita lihat saja di dalam Matius 24 ayat yang ke-32. Silakan. Matius 24, Matthew 24 verse 32. Matius 24 ayat 32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Teruskan. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Terus. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguh sebelum semuanya itu terjadi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Amin. Berikut. Amin. Ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tadi ada ketinggalan di ayat yang sebelumnya. Generasi ini tidak akan berlalu. Amin. Tolong Baca dibacakan. ulang. Ayat satu sebelumnya dari waktu itu tidak ada yang tahu, hanya Bapa. 36. 36. Tetapi tentang Oh ya, 35. 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Terus, Amin. generasi ini Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. ya hanya Bapak ya. Yang saya baca di sini adalah ayat yang ke-34 mungkin, bahwa pada waktu semua disingkapkan, generasi ini tidak akan berlalu. Amin. Ya. Artinya pada waktu semua pewahyuan ini dibukakan, generasi kita tidak akan mati, saudara. Yes. Amin. Karena pertanyaan tadi,
Hari ini dikatakan, apakah roh, jiwa, tubuh ini akan mendapat tempat di surga? 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan juga begitu. Maut adalah musuh yang terakhir. Tadinya tidak ada maut, saudara, kalau Adam dan Hawa taat kepada Bapa Yesua Pencipta. Tapi karena ada dosa, datanglah maut. Padahal kita diciptakan untuk kekal, tidak mati, saudara. Tetapi pelanggaran inilah yang mengakibatkan adanya maut. Nah, sekarang setelah kita ada di penghujung akhir zaman, mungkin Pak Redi bisa baca 1 Korintus 15. Iya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Kita akan lihat di sini bahwa kita akan diubahkan menjadi tubuh kekal atau tubuh mulia. Amin. Kembali lagi seperti pertanyaan Ibu Popi, kita akan dikembalikan lagi menjadi manusia kekal. Amin. Amin. Yes. Seperti waktu Yesua bangkit dari kematian dengan tubuh yang kekal. Pada waktu dia memberkati para murid, muridnya menusuk tangannya dan tetap ada lubangnya. Dan Tuhan masih makan ikan bakar, ikan goreng, saudara. Nah, kalau melihat di sini bahwa sungguh-sungguh kita akan mendapat tubuh kekal atau immortal, ya, Alfred, immortal body, ya, tubuh kekal. Kita akan kembali ke situ, saudara, tubuh yang abadi. Karena itulah rencana Yesua mati di kayu salib, membuat kita tidak akan mati lagi. Kenapa? Kita akan diam di 1000 tahun damai. Umurku nanti 1000 tahun. Belum lagi kalau saya masuk dalam kekekalan, miliaran tahun manusia hidup Amin. tanpa batas. Amin. 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 Kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut. Oh, sorry. Kita ke-50 dulu, ya. Ayat 1 50. Korintus 15 ayat yang ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu Ya. bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Yesua. Nah, Dan maksudnya daging ini bukan daging ini, saudara. Sifat kedagingan. Artinya, firman Tuhan bilang A, Anda bilang apa benar? Nggak mungkin kali. Itu kedagingan, saudara. Ketidakpercayaan adalah penolakan terhadap kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nanti kita lihat apa kebenaran ini. Dan banyak sekali menolak ini. Silakan. terus dan bahwa yang binasa tidak mendapatkan bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Anda lihat, Paulus katakan, aku menyatakan kepadamu satu misteri atau rahasia. Apa rahasia itu? Kita dengar. Kita tidak akan mati semuanya. Yes. Wow, Amen. kita tidak akan mati semuanya. Amin. Yes. Saya Amin. mendengar, saya ke Manado, saya ke Bangka Belitung, saya ke Balikpapan, ada seminar-seminar mati, saudara. You go first. Ya. Kalau Anda tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan per hari ini, per detik ini, karena dikatakan tadi bahwa kita akan diubahkan. Yes. Yang binasa ini akan memakai yang tidak binasa, Amen. yaitu Amen. tubuh kekal. Amin. Amen. Terus kan Pak Reni? Luar biasa. Terus tetapi kita semuanya akan diubah. Ini rahasia. Tapi hari ini dibukakan. Kita akan diubah. We gonna change in a second, saudara. Amen. Kita akan diubahkan dalam sekejap. Amin. Terus kan? Luar biasa. Dalam sekejap mata, Dalam sekejap mata. pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Nah, Anda lihat. Anda akan buka Wahyu 11. Kita nggak usah buka. Wahyu 11 ayat 15, 16, 17. Nafir yang terakhir adalah nama Tuhan Pencipta, Amin. yaitu Yesua. Amin. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan saudara. Hanya nama Yesua. Yes. Pada waktu nafiri terakhir dibukakan, kita nanti kaget kalau kita sudah mendapat tubuh kekal. Dan ini kebenaran firman. Yes. Oh, Kita nggak usah haleluya. bedah firman ini, saudara. Yes. It's very clear, sangat jelas Yes. bahwa kita akan diubahkan dalam sekejap mata. Kapan? Kita yang ada di akhir zaman. Teruskan, Pak Redi. Ayat berapa?
dalam sekejap mata, sebab nafiri akan Akan. berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Betul. Dan kita semua akan diubah. Ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Ini yang suka mati-mati, saudara. Yang binasa akan mengenakan tubuh yang tidak binasa. Kapan? Pertanyaannya pada waktu bunyi trompet yang terakhir. Amin. Itu kapan? Sekarang. Amin. This is now, not tomorrow, Amen. not Amen. yesterday. This is today. Anda siap-siap dalam satu tubuh kemuliaan yang luar biasa. Amin. Teruskan. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Lihat, yang mati mengenakan yang tidak mati. Kekal. Terus. Terus. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Ya. Pada waktu kita memakai, mulai sekarang kita mulai pikiran yang tidak binasa, saudara. We start from ourselves. Yes. Amin. Bahwa tubuh atau pikiran yang dapat binasa mulai digantikan dengan yang tidak binasa. Kita akan mengatakan, hai maut, di mana segatmu? Oh, amin. Hai maut, Anda tahu itu maut apa? Kekakuan. Orang yang mati begini terus, Anda tidurkan itu 3 hari tetap begini. Artinya kalau imanmu kaku, kalau pengharapanmu kaku, pewahyuanmu kaku, Anda masih khotbah yang seperti 17, 15, 20 tahun yang lalu. It's a dead spirit. Kalau imanmu tidak bertumbuh menjadi dewasa, Anda mati. Itulah maut. Mari kita kalahkan hai maut, di mana sengatmu. Kalau Anda menjadi Kristen, Anda menjadi orang percaya berpuluh-puluh tahun, dan cara berpikirmu, cara berimanmu masih sama seperti 10-20 tahun yang lalu, Anda mati. Di sini dikatakan bahwa hai maut, di mana sengatmu. Orang hidup, kita saja tadi sudah berubah. Ada yang duduk menghadap kamera, mulai berubah karena kita hidup. We are alive. Orang hidup pasti berubah. Yes. Orang mati tidak pernah berubah. Kalau Anda masih mengatakan, loh saya dari sekolah minggu saya tahu kebenarannya begini, Anda tidak pernah naik level. Anda tidak pernah naik kelas. Orang yang hidup itu berubah terus. Setiap menit dia berubah. Pada waktu kita masih bayi, kita minum susu. Pada waktu kita balita, mulai makan bubur. Pada waktu kita remaja, mulai makan nasi. Saudara, tua, berubah. Kalau Anda tidak mau berubah, Anda mati. Tapi orang yang mau berubah, we gonna change. Dari mana kita berubah? Mulai dari hati kita. Amen. Percaya kepada Tuhan yang kita sembah hari ini, bukan kepada Tuhan yang kita sembah 2000 tahun yang lalu atau 4000 tahun yang lalu. Itu sebabnya banyak orang pengen kembali ke Taurat. Banyak orang kembali ke kasih karunia. Kita bukan dalam masa kasih karunia sekarang. Kita ada di dalam penghakiman, dan kitalah hakim dunia itu sendiri. Amin. 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 Untuk kita menghakimi kembali. Adam dan Hawa hanya memerintah, tapi kita adalah hakim, menghakimi masalah di sekitar Anda. Kita hakimi. Amin. Amin. Dahsyat. Penyakit yang ada pada Anda, kita hakimi. Oh, amin. Amin. Ketidakpercayaan atau roh tenggar tengkuk, kita yang hakimi. Amin. Karena itu roh, itu malaikat jatuh yang punya nama. Kita adalah hakim bagi para malaikat dan pada dunia ini sendiri. Amen. Dan hebat, kita berharga luar Amin. biasa. Dahsyat. Hebat dan dahsyat. Itu sebabnya Bapa jadwalkan Anda dan saya ada di penghujung akhir Oh, zaman. haleluya. Luar biasa, Amin. saudara. Kita akan diubah. Tapi mulai berubah dari sini dulu. Baru di sini berubah. Baru tubuh kita akan berubah. Dan kita akan katakan, hai maut, di mana sengatmu? Dan sengat maut adalah dosa. Teruskan sedikit, Pak Redi. Hai maut, Ayat- di manakah sengatmu? Ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa Sengat dosa. maut adalah dosa. The stink of the death is sin. Jadi kalau Anda mau diambil oleh maut, Anda berdosa dulu. Dan dosa
dalam Yohanes 16 ayat 8, karena mereka tidak percaya Yesua sebagai Bapa Pencipta. Anda boleh percaya dia juru selamat, Anda boleh percaya dia sahabat, Anda boleh percaya dia gembala, Anda boleh percaya dia penyembuh, tapi kalau Anda tidak percaya dia sebagai Bapa Pencipta, Anda ada di dalam dosa. Silakan teruskan tadi. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kuasa dosa adalah hukum Taurat. Taurat itu yang membuat orang pengen berdosa. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, malah tambah bikin, saudara. Itu yang men-trigger orang untuk berbuat dosa. Jangan berbuat ini. Anda kalau katakan kepada seorang anak, jangan makan ini, dia pasti makan. Jangan loncat ke sini, pasti dia loncat. Tapi justru kalau Anda suruh loncat, dia tidak mau loncat. Itu sebabnya perjanjian baru mengatakan selalu jadilah pemenang, jadilah kudus, jadilah kepala, jadi. Artinya mencipta sesuatu yang dahsyat. Kalau perjanjian lama, jangan ini, jangan itu. Tapi nggak bisa, saudara. Pasti manusia langgar. Dan di sini dikatakan sengat maut adalah dosa. Sekali lagi Pak Redi, Yohanes 16 ayat yang ke-8. Apa sih itu dosa? Ya. Kadang-kadang kita berpikir dosa itu yang hal-hal yang kecil. Benar. Tetapi yang kita lihat dari kebenaran firman, dosa itu apa? Supaya kita mengerti. Ya. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Kalau ia, sekali lagi dia mengacu kepada satu pribadi. Saudara, kalau roh Bapa Pencipta Yesua setelah dia mengalahkan maut tinggal di dalam aku, kitalah Roh Kudus itu sendiri. Amin. Yes. Kalau ia datang, ia akan menyatakan dosa. Apa itu dosa? Pak Redi, teruskan ayat Terus 8. ayat bagian B, kebenaran dan penghakiman. Belumnya. Kamu belum baca soal dosa itu apa? Pak Redi lagi terpukau nih. Apa sih itu dosa? Ulang, ayat 8. Kalau ia 8. datang, Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. nah, kalau orang yang diurapi datang, kalau orang yang ada Roh Kudus Tuhan Yesua datang, pertama adalah menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Amin. Dosa itu apa? Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Anda lihat, dosa adalah orang tidak percaya kepada Yesua. Ya. Itu dosa. Amin. Kalau Anda percaya, Anda bukan orang berdosa. Amin. Itu sebabnya dikatakan dosa adalah karena mereka tidak percaya kepadaku. Sekarang ayat 10. Dalam kapasitas apa? What is his capacity by now? Silakan. Ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Ini loh kebenaran. Aku akan pergi kepada Bapa. Dia nggak bilang aku pergi kepada Bapakku yang jenggotan, yang tua. Enggak. Dia pergi kepada kepangkatan Bapa. Kepangkatan Bapa. Peran Bapa. Aku akan pergi kepada Bapa dan Ayat masih ayat. Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Nah, dan kamu tidak melihat aku lagi. Karena dia telah menjadi roh itu sendiri dan diam di dalam saya. Amen. Dan di dalam Amen. kita tidak akan melihat dia lagi secara fisik. Amen. Siapa yang kita tunggu selama ini? He's not coming again. Amen. Dia sudah di dalam keilahiannya sebagai Bapa Pencipta yang adalah roh. Amen. Dan kita tunggu siapa? Yang Anda tunggu adalah anak manusia. Amin. Yes, amin. Siap-siap. Amen. Anak manusia dari timur. Kita ini orang dari timur, saudara. Kita akan menjelajah seluruh bangsa. Amin. Yes. Memberitakan siapa Yesua. Amen. Bukan saja dia stop sampai di kayu salib. Bukan saja dia juru selamat. Tapi dialah, he is the boss. Amen. Dialah Bapa Pencipta. Amin. Amin. Disitulah kebenaran akan memerdekakan saudara. Yes. Kebenaran akan Amen. memberitahu Yes. pada waktu Anda mengaku Yesus adalah Bapa Pencipta, semua ada di dalam Dia.
Dia pencipta, jadi semua ciptaannya ada di dalam saudara. Ada surga dalam saudara. Ada kekayaan, ada Amen. keselamatan, Amen. ada pemulihan, ada kesembuhan. Yes. Karena Bapa Yesua adalah pencipta itu sendiri. Yes. Amen. Dan pada waktu Anda mulai mengatakan Yesua, 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 itu bukan sebagai huruf saja. Ada kuasa mencipta di dalamnya. Yes. Amen. Apa yang kau katakan tercipta baru. Amen. Dan pada waktu dia menjadi juru selamat, ada kuasa menyelamatkan di dalamnya. Amen. Pada waktu Anda berseru Yesua, Yesua, ada kuasa yang menyelamatkan Amen. doamu. Amen. Ada kuasa yang menyelamatkan imanmu. Ada Amen. kuasa yang menyelamatkan Amen. pengharapanmu. Amen. Amen. Haleluya. Pada waktu Anda juga mengatakan Yesua, bukan hanya sekadar huruf, saudara. Karena di dalam nama Yesua ada pribadi pencipta itu sendiri. Amen. Ada eksistensinya, Yes. ada power, full Amen. power dari pencipta itu sendiri. Amen. Yes. Itu sebabnya kita persoalkan soal nama. Karena nama Yesua, Tuhan itu bernama, pencipta itu punya nama, saudara. Ya. Karena dia tidak datang lagi. Kalau dulu perjanjian lama, Taurat yang membenarkan, darah binatang yang menebus para Israel. Pada waktu perjanjian baru, darah Bapa pencipta yang tercurah untuk saudara dan saya. Tapi akhir zaman, karena dia tidak turun lagi, bukan darah lagi, tapi nama. Oh, amen. Nama Yesua Yes. yang ada di dalam segalanya, ada di dalam dia. Oh, amen. Represent of He Himself. Dahsyat, saudara. Itu sebabnya orang bilang, gak usah persoalkan nama. Harus kita persoalkan nama. Karena doa Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, dikhususkan. Cuman satu nama Tuhan, saudara, Yesua. Nama yang lain bukan nama Tuhan. Itu sebabnya kita harus melihat eksistensinya dia adalah satu. He is the one and only. Dia gak punya bapak, saudara. Gak ada bapak Yahweh lah, bapak tua, gak ada, saudara. Yang ada dialah bapak itu sendiri. Amen. Amen. Yesua adalah Bapa, Yesua adalah Tuhan, Amen. Yesua adalah Roh, Dia sendiri, Amen. saudara. Amen. Jangan dibingungkan dengan penyesatan-penyesatan yang dibuat oleh manusia, tapi kebenaran akan membebaskan kita. Amin. Amen. Kebenaran akan memerdekakan saudara. Apa itu kebenaran? Yesua kembali kepada Bapa dan kau tidak melihat dia lagi, karena dia kembali kepada status awal, ya dia adalah Roh. Amen. Amen. Dan Roh Tuhan Bapa Pencipta ada di dalam saya. Oh, Amen. Kalau Anda yakini Roh Pencipta ada di dalam kita, kita akan jadi sejajar kembali. Kita akan Amen. punya pikiran Bapa Pencipta. Kita akan punya Yes. visi Bapa Pencipta. Yes. Kita punya Yes. kemauan, kehendak seperti Amen. Bapa Pencipta. Amen. Karena apa? Kita telah dipilih sebelum dunia ini ada sebagai putra. Abraham tidak dipilih sebagai putra. Musa tidak dipilih sebagai putra. Mereka hanya hamba, hanya nabi, saudara. Kita ini putra. Amen. Itu sebabnya nubuatan akan berakhir. Hari ini saya katakan nubuatan berakhir. Bahasa roh akan berakhir. Hari ini saya katakan berakhir. Kita tidak lagi seperti kanak-kanak, tapi kita adalah manusia-manusia yang dewasa, Amen. bertindak dewasa, dan punya iman yang dewasa, dan Amen. akan Amen. mengambil hasil yang hebat dan luar Amen. biasa. Amen. Tinggalkan yang lama, saudara. Jubah yang lama Anda tinggalkan. Kalau kita, saya umur berapa nih ya, 63, masih pakai baju monyet, Anda akan bilang tuh nggak waras nih. Banyak gereja yang demikian. Gereja sudah puluhan tahun, tapi jubahnya masih jubah anak 5 tahun. Anda tahu tuh, jubah anak kecil. Buang jubah yang lama. Buang jubah yang lama. Supaya Bapa Yesua memakaikan engkau jubah putih. Amen. Amen. Jubah yang berkilau. Amen. Mahkota yang baru. Amen. Cara berpikir yang benar. Amen. Itu Amen. bukan mahkota buatan manusia, tapi pikiranmu harus seperti pikiran mahkota. Amen. Amen. Bercahaya, Amen. berkilau. Semua yang Yesua katakan, ya dan amin. Yes. Yesua berfirman, bukan supaya Anda berdiskusi tentang firman-Nya, bukan supaya Anda membahas, tapi percaya. Yang Amen. berfirman itu adalah Bapa Pencipta. Namanya Yesua, Yesua, Yesua. Amen. Terima dia Amen. sebagai Bapa Pencipta satu-satunya, dan dia juga namanya satu-satunya, Amen. Yesua, Amen. Yesua, Yesua. Yes. Mari kita berdoa. Bapak Yesua, dahsyat pembukaanmu malam hari ini. Amen. Amen. Kami bersyukur bangga bahwa kami di sebelah kanan Bapak Amen. Yesua. Amen. Kami memerintah. Oh, benar. Kami mendapat tempat yang Amen. khusus. Kasih Tuhan. You trust us. Engkau percaya kepada
kepada kita Ya, benar. untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Oh, amin. Dahsyat. Aku katakan kepada engkau yang telah divonis kanker, hari ini engkau bebas dari kanker, Amin. bebas dari diabetes, Amin. bebas dari heart attack, serangan jantung, bebas dari kekosongan pengharapan, bebas dari kebangkrutan. Hari ini ada kemerdekaan bagimu, Amin. karena Dia satu-satunya Bapa Pencipta. Amin. Doaku dicipta baru, doaku diselamatkan. Detik ini, Amin. Anda yang tidak punya pengharapan, hari ini ada pengharapan yang baru. Amin. Amin. Besok adalah hari yang ceria bagimu. Amin. Amin. Masa depan yang penuh harapan. Amin. Terima, Terjadi. percaya, Amin. dan lakukan. Yes, terjadi. Di dalam nama Yesua, Dalam nama Bapa Yesua. Pencipta, kami terima doa kami menjadi kenyataan. Amin. Amin. Dan Indonesia aman. Amin. Indonesia Amin. damai. Amin. Indonesia penuh kemuliaan. Amin. Kami memberkati Presiden Republik Indonesia, Yes. Bapak Amin. Jokowi, Yes. penuh hikmat surgawi. Amin. Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala juga Amin. penuh hikmat. Amin. Dan kabinet pemerintahan untuk Haleluya. Indonesia, dan baik bagi legislatif, eksekutif, yudikatif Amin. berjalan sempurna seperti awal pemerintahan surgawi. Oh, amin. Biar kerajaanmu datang di bumi Yes. seperti di surga. Oh, Yes. amin. This is the time of the government of Amen. the anointed one. Yes. Inilah waktunya pemerintahan orang-orang yang diurapi. Amin. Berkati TV Bible Jakarta Yes. supaya didengar oleh seluruh Amen. dunia Amen. sampai di ujung bumi bahwa Amen. kami anak manusia dari timur datang seperti Amen. kilat dan guru yang akan memekakan Amen. telinga. Yes. Tapi this is the truth. Inilah kebenaran itu sendiri. Yes. Yes. Di dalam nama Yesus kami terima kebenaran ini menjadi lifestyle atau hidup. Amin. Amen. Yes. Amen. Terpuji nama Amen. Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Yeshua. Amin. Amin. Amen. Saudara, inilah hati Bapak Yesus yang telah di-share, dibagi untuk saudara. Saya percaya Anda akan berubah kalau Anda percaya Dia satu-satunya pencipta dan namanya satu-satunya. Amin. Dan Amin. Anda percaya bahwa orang urapan diutus Yes. untuk memerdekakan seluruh makhluk. Amin. Amin. Saya sebagai pembicara, Reverend Dr. Francisca Kusoy, dan juga para evangelis yang ada di sebelah saya, Evangelis Reddy Mesinampo, Evangelis Rustiana, Sinaga, dan juga Evangelis Poppy. Mari kita sampaikan salam dahsyat. Salam Salam dahsyat. dahsyat. Yesus berkati Anda. Haleluya. Amin. Amin. Amen.